Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tadi ya karena ada trouble, afan salah pencet. Ini udah lama juga nggak pakai laptop Zoom-nya. Insya Allah, alhamdulillah pada malam hari kita bertemu kembali dalam suasana alhamdulillah keadaan kita sehat walafiat semua. Kita doakan mudah-mudahan teman kita bisa segera bergabung. Insya Allah malam ini perkenankan untuk menyampaikan sedikit tentang apa itu hukum ta'lifi dan hukum wadi. Alhamdulillah sekalian, hukum ta'lifi itu pengertiannya adalah hukum yang di dalamnya mengandung tuntunan untuk dikerjakan ataupun ditinggalkan. Nah, di dalam hukum ta'lifi itu terdapat ketentuan yang memiliki kaitan dengan perbuatan seorang mukhalaf, gitu ya. Baik yang berbentuk anjuran, larangan, atau perintah yang tegas. Mukhalaf itu sendiri adalah seorang muslim yang sudah dikenai kewajiban atau perintah gitu, untuk menjauhi larangan agama seperti itu. Nah, mereka yang mukhalaf itu adalah orang yang sudah dewasa, tidak mengalami gangguan jiwa ataupun akal, seperti itu. Nah, hukum ta'lifi sendiri ini ada beberapa bagian, ya mungkin sudah familiar ya, kita sama-sama tahu. Ada yang bersifat wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah. Dimana kalau namanya wajib itu kita harus kerjakan, tidak kita kerjakan kita mendapatkan dosa itu atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Haram itu jelas-jelas sesuatu yang benar-benar sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan, kita akan berdosa seperti itu. Nah, sedangkan makruh sendiri memang sesuatu yang memang tidak dilarang oleh agama gitu, tapi baiknya juga ditinggalkan, nggak usah dikerjakan kalau makruh gitu ya. Nah, kalau mubah ini dia mirip-mirip kayak makruh gitu ya, lebih baik juga tidak usah dikerjakan. Nah, kalau sunnah tidak kita kerjakan tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kita juga nggak mendapatkan dosa. Lebih seperti itu. Kalau hukum wadi sendiri itu adalah pengertiannya sesuatu yang menuntut untuk menjadikan sebab gitu ya, syarat ataupun penghalang dari sesuatu yang lain. Ini sebab akibat gitu. Ketika ada suatu sebab maka akan ada akibat yang ditimbulkannya. Misalnya contohnya pertama, orang yang junub itu menyebabkan dia harus melakukan mandi junub. Ada sebab. Ketika dia sebabnya junub maka dia akibatnya harus melakukan mandi junub. Contoh yang selanjutnya, orang yang memiliki harta gitu, sudah mencapai nisabnya maka hal ini menjadi sebab dia harus melakukan zakat gitu kan. Jadi sebabnya dia memiliki harta yang sudah cukup nisabnya, akibatnya atau timbal baliknya adalah dia harus melakukan zakat. Nah, itu seperti itu hukum wadi. Nah, sedangkan hukum wadi itu dibagi menjadi beberapa macam. Nah, ada beberapa macam. Yang pertama itu dikarenakan karena sebab. Nah, ini sebab itu sesuatu yang dijadikan sebagai pertanda atas sesuatu yang dijadikan sebagai akibatnya gitu. Nah, yang pertama ini sebabnya ada dua. Yang pertama sebab yang di luar kemampuan. Misalnya contohnya tergelincirnya matahari gitu, menjadi masuknya maksud zuhur, waktu-waktu sholat, itu kan di luar kemampuan kita, itu kehendak Allah. Sedangkan sebab yang masih dalam batas kemampuan manusia, contohnya ketika orang yang dalam safar, perjalanan gitu ya, menjadi sebab baginya dia harus diberikan keringanan untuk mengqashar sholat. Kemudian yang kedua adalah syarat. Nah, syarat itu adalah pelengkap dari sebab hukum. Misal, yang pertama akad nikah nih. Akad nikah menjadi syarat dari pergaulan antara suami istri. Namun, akad nikah itu dianggap sah jika dihadiri oleh dua orang saksi. Nah, jika syarat-syarat yang ditetapkan itu terpenuhi, maka semua perjanjian juga tindakan itu akan dianggap sah. Namun jika syarat dari akad nikah itu tidak terpenuhi, maka
baik perjanjiannya atau tindakan yang dilakukan oleh suami istri tersebut atau kedua belah pihak, maka tidak dianggap sah. Contoh yang kedua, wudhu. Nah, ini menjadi salah satu syaratnya sholat nih, ya kan? Jika belum wudhu, ya kita belum sah untuk melaksanakan sholat, begitu. Nah, ini hukum yang kemudian hukum wadi yang jenisnya adalah syarat seperti itu ya, berupa syarat. Adapun mani, gitu ya. Nah, mani itu menurut ahli itu yang memastikan ada tidaknya hukum atau batal sebabnya hukum itu menurut syarat. Kemudian ada sah. Di bidang ibadah itu bisa dikatakan sah jika tujuan ibadah itu sudah tercapai, gitu. Itu perbuatan yang sudah dilakukan, perintah yang sudah dilakukan, memenuhi rukun dan juga syaratnya. Jadi rukun syaratnya sudah terpenuhi, maka bisa dianggap sah. Nah, itu ada dua pandangan, gitu ya. Ada dua pandangan secara sah. Dalam dua pandangan itu, yang pertama, sah itu perbuatan yang memiliki pengaruh arti untuk kehidupan di akhiratnya, gitu. Contohnya ketika kita melakukan amal saleh, ketika kita melakukan sedekah, kita melakukan amal jariah, kita melakukan amal perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan mendapatkan pahala, dan ketika sesuai dengan tuntunannya maka dianggap sah, seperti itu. Ada juga yang sah dikatakan memberi pengaruh kehidupan di dunia. Tadi kan di akhirat, sekarang di dunia. Misalnya ketika kita beribadah, ketika kita beribadah itu ketika kita sudah memenuhi rukunnya, kita sudah memenuhi syaratnya, maka kita sudah insya Allah dianggap sah proses ibadahnya atau ibadah yang kita lakukan. Kemudian ada juga hukumnya batal. Hukum batal itu adalah kebalikan dari sah tadi ya. Ketika rukun prosesnya dan syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadah kita itu atau aktivitas kita, aktivitas amaliyah kita, kemudian untuk mencari pahala dari Allah, itu bisa jadi batal, gitu ya, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya, seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari hukum-hukum tadi, ini ada 3 golongan nih. Tadi 3 golongan yang tidak dikenai hukum atas 2 hukum tadi, gitu ya. Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan 3 orang itu adalah orang yang tertidur hingga bangun. Jadi kalau orang yang tidur, ini nggak berlaku nih buat hukum-hukum yang tadi sudah disebutkan. Ketika dia bangun baru nih bisa kena hukumnya. Yang kedua, anak kecil hingga dia balik. Nah, gitu. Kalau anak kecil, dia belum dikenakan hukum-hukum yang sudah disebutkan tadi. Dan yang terakhir adalah orang gila. Nah, orang gila kecuali dia sembuh. Nah, kalau dia sembuh kan dia normal lagi. Dia sudah berakal, dia sudah waras, dia bisa mencerna dengan akalnya, maka dia dikenakan hukum-hukum tadi. Sementara itu dari Tamrin Zarkasi dalam metodologi hukum Islam, orang-orang yang terhalang atau orang-orang yang kurang kecakapan dalam terhadap ilmu-ilmu tersebut, itu juga tidak dikenai hukum. Adalah yang pertama orang sakit, orang gila tadi sudah disebutkan, orang kurang akal ya hampir-hampir sama dengan orang gila, orang lupa ya kadang-kadang seperti misalnya orang-orang tua kita yang sudah mulai tua, kadang juga kan sudah mulai ada pikun, gitu ya. Itu juga tidak sepenuhnya terkena hukum-hukum yang tadi disebutkan. Orang yang tidur, ya, orang pingsan, anak kecil, haid, nifas dalam perjalanan, gitu. Dan orang yang dipaksa juga tidak dibebankan sebuah hukum, gitu ya. Karena melakukan bukan atas kemauan sendiri, melainkan karena paksaan dari orang lain, seperti itu. Baik, Dohativillah sekalian, adapun dari hukum-hukum itu selayaknya kita sebagai kader dakwah untuk bersama-sama menegakkan hukum fikih tersebut.
kita tidak usah berpikir jauh-jauh, kita menegakkan hukum fikih untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita dulu. Kita tidak berpikir kemudian untuk secara luas, tapi kita menegakkan hukum fikih dalam lingkungan kita dulu, sehingga keluarga kita, diri kita sudah terkondisikan, sudah terbiasa dengan menegakkan hukum-hukum fikih dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka insya Allah lingkungan kita melihat kita sebagai contoh akan juga ikut terbawa, akan juga mengikuti apa yang kita lakukan gitu ya. Ini di Indonesia, ketika orang menyerukan untuk menegakkan syariat, menegakkan hukum Islam, menegakkan fikih, cenderung pada hal-hal yang bersifat negatif seperti itu. Contohnya banyak orang yang kemudian melakukan semacam adu domba ya, ada antara teroris dibenturkan dengan Islam. Ada orang kemudian melafazkan kalimat takbir, kemudian melafazkan la ilaha illallah, kemudian dicap sebagai teroris, sebagai orang yang rasis seperti itu. Sebenarnya tidak, sebenarnya itu yang perlu mungkin kita pahami, bahwa membangun diri sendiri, membangun dari lingkungan kita sendiri untuk menegakkan fikih, hukum-hukum fikih itu kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian meluas jadi lingkungan kita, meluas lagi kepada orang yang lebih banyak seperti itu. Dan setiap hukum fikih atau syariat yang dijalankan dengan sesuai dengan tuntunannya pasti akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat gitu ya. Karena seruan menegakkan keadilan itu harus menjadi darah dan urat nadi sebagai seorang muslim dan sebagai kata. Mungkin itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.